Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar tanya jawab dari pastor dan kami semua jemaat yang ada di Koinonia online ini. Saatnya kami akan membacakan firman-Mu dan Bapak Pastor akan mengajarkannya dalam kau urapi kami dengan kuasa-Mu supaya kami mengerti akan kebenaran firman. Kami bisa Tuhan berkati orang lain. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Raja semesta alam. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Markus 13 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu bata itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulia. Ya, silakan Pastor. Bentar ya.
Oke, terima kasih. Haleluya. Sebentar ya, ini kita masuk. Saya carikan gambarnya yang paling bagus ya. Ya, ini mungkin bagus ya. Ini mungkin bagus. Saya carikan gambar yang bagus. Mana tadi? Oh, hilang. Belum ya, saya tampilkan dulu ya. Belum. Bentar. Nah, oke. Kita melanjutkan dulu tentang aniaya dan antikristus ya, sebenarnya ya. Nah, sebelum kita ke sini, kita balik lagi. Ya, ada sebuah gambar ya. Mick Jagger ini, ucuk-ucuk dia ngomong ya. Charlie Kirk, news get me sick. Lalu dia tiba-tiba ngomong, Jesus is coming soon. Ya, wah ini sesuatu banget. Kalau buat saya ini pertanda ini. Buat saya ini kalau Anda biasa ini pertanda nih. Ya, ini orang ini tuh ucuk-ucuk ya, si Mick Jagger ini ucuk-ucuk. Saya tidak berkata dia ini orang sakti atau orang apa, enggak ya. Nah, dia ini banyak sekali mengkritik tentang agama ya. Mick Jagger ini lagu-lagunya itu banyak sekali mengkritik tentang agama ya dan kekuasaan. Ya. Kalau Anda ikutin lagu-lagunya itu, saya bukan fans ya, saya lagu-lagunya yang mana saja saya juga nggak tahu ya. Saya bukan fans, tapi karena dia keluar tulisan ini, maka saya langsung buka ChatGPT ya, siapakah Mick Jagger ini kan? Nah, saya tidak mau cerita Mick Jagger-nya ya, nggak usah dibahas juga, dia bukan siapa-siapa juga. Tetapi ya ada yang menarik dari statement Jesus is coming soon. Dari dulu ya Jesus is coming soon. Kemarin kita bilang udah mau rapture. Saudara, satu-satunya yang pasti yang banyak gereja salah adalah mereka mau lari dari aniaya. Dan itu tidak mungkin. Tadi kita baca Markus 13. Aniaya dulu baru terjadi. Ya baru Yesus datang. Kan ayatnya jelas. Aniaya baru terjadi, baru Yesus datang. Nah, jadi semua pasti mengalami aniaya yang sangat besar itu. Ya, baru Yesus datang. Bahkan di dalam Wahyu 11 itu, ya, trompet yang terakhir itu terjadi setelah wah, ini biasa apa nih? Wah, ini biasa apa nih yang share screen nih? Hulusi ini, kenapa bisa share screen-nya Hulusi ya? Aneh nih. Ini ada yang rubah-rubah berarti nih. Harusnya Hulusi nggak bisa share screen, tapi ada yang rubah-rubah nih ya. Ada yang rubah-rubah settingan di sini nih. Benar ya, ada yang bukan co-host bisa share screen ya. Gimana caranya nih? Aduh, nanti lama ya. Bisa ya. Saya belum tahu deh ya, nanti deh gampang deh kita cari lagi deh. Oke. Jadi
bukan masalah Mick Jagger-nya, tetapi karena ada omongan coming soon, Jesus is coming soon. Dan saya tadi bilang, satu-satunya ya, yang pasti dari kesalahan gereja adalah mereka mau kabur dulu sebelum aniaya. Padahal semua ayatnya bilang aniaya dulu baru Yesus datang. Entah mengapa kota Katikatuk bisa begitu. Nanti akan banyak orang murtad. Itulah kenapa banyak orang murtad di akhir zaman. Ya, mengapa akan datang terlebih dahulu murtad? Karena mereka kecewa. Mereka pikir gak ada aniaya. Ternyata aniaya besar sekali, kuat sekali, dan mereka tidak ada yang siap. Kalau ditanya siapakah yang ingin rapture, semua pengen rapture. Kalau ditanya siapa yang siap dengan aniaya, semua bilang tidak siap. Bahkan si para pengkhotbah rapture ini pun bilang, jangan kamu pikir kamu kuat menghadapi aniaya. Jangan kamu pikir saya pun tidak sanggup nanti menghadapi aniaya itu. Ya, nggak sanggup. Mereka sendiri mengakui nggak sanggup. Makanya lebih baik rapture. Ayo berdoa supaya rapture. Itu kan maunya kamu. Pada kenyataannya, firman Tuhan tertulis, kronologis, apapun namanya, nggak ada kamu pergi dulu. Tapi kamu aniaya dulu. Mau itu rapture, mau itu dirubah dalam sekejap mata di sini, atau mau apapun teologimu, kita sudah bilang akan datang terlebih dahulu murtad. Akan terjadi pemurtadan yang luar biasa. Ya, akan datang dulu murtad ya, baru Yesus datang. Itu paling penting. Artinya ada aniaya dulu dan banyak sekali dari kalian yang akan kecewa. Ya. Kecewa berat, dan kalian akan benar-benar murtad ya. Nah, sekarang kita balik ya timelinenya. Coba lihat, kalau kita lihat timelinenya ini ya. Ya. Kita cerita 7.000 tahun, semua menggunakan ini ya. Dari Adam sampai Abraham itu 2.000 tahun ya. Ya. tahun. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2.000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai dengan hari ini sudah 2.000 tahun. Lalu yang tersisa adalah 1.000 tahun. Artinya ini adalah milenium kan? Kerajaan 1.000 tahun otomatis. Ya kan, kerajaan 1.000 tahun. Wahyu 20. Ya. Ini adalah zaman tidak ada Taurat. Ini zaman Taurat. Dimulai dari sunat. Ya Abraham. Sunat. Ini adalah zaman Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita ada di zaman ini. Zaman yang pertama, zaman yang kedua, zaman yang ketiga, zaman Roh Kudus. Kita ada di zamannya Roh Kudus. Kita ada di akhir zaman. Sebelum masuk kerajaan 1.000 tahun. Di zaman yang terakhir, ada 3 zaman. Kita di zaman yang terakhir. Itu loh ya. Di akhir zaman. Nah, di sejak Yesus datang, maka kita menantikan kedatangan yang kedua. Sejak Yesus datang, memaklumkan bahwa orang-orang non-Yahudi bisa selamat, maka kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Karena di dalam 2.000 tahun itu akan terjadi masa ujian, masa aniaya bagi iman semua orang percaya, baik yang Yahudi maupun yang Kristen. Terjadi aniaya dan semua banyak yang gugur. Dari tahun ke tahun
Kalau Anda melihat di setiap negara selalu ada aniaya kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi. Orang Yahudi malah sepanjang 2000 tahun, yang aniaya gantian. Kalau nggak orang Kristen, ya orang Islam. Jadi orang Roma, orang Kristen, orang Islam menganiaya orang Islam pun sama ya. Si Maimonides yang bilang ya, sama Mark Cohen ya. Mark R. Cohen itu sama Maimonides bilang itu kejam sekali itu orang Islam kepada orang Yahudi. Nah itu. Nah, kan sekarang pertanyaannya, ini sekarang kita sudah ada di zaman yang 2000 yang terakhir, ya kan? Nah, saya hapus dulu ya. Kita sedang di zaman yang terakhir. Nah ini ya. Itu namanya akhir zaman, ya. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 12, maka wanita itu akan dipelihara selama 3,5 masa. 1, 2, 3, dan setengah. Ya kan 2000, 1000. Makanya 3,5 masa. Masa ini bukan dari kata kronologis, tapi berasal dari kata kairos. Ya, bukan kronos. Itu tadi masa sebelum ada Torah, masa mulai sunat, Torah, dan masa di mana ada Roh Kudus, 3 masa. Ya, itu yang namanya masa. Di zaman Bapa, di zaman ya anak menantikan Roh Kudus, ya menantikan Mesias. Ya kan, mulai Abraham kan, janji itu kan, dan zamannya Roh Kudus. Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan kita ada di masa Roh Kudus. Ya. Kata siapa? Lah ya memang kan, ini kan zaman kita, zamannya Bapa, ya kan? Mau sampai sini juga boleh, zamannya Bapa. Zamannya anak 3 tahun, ketika anak itu turun datang ke dunia. Tapi yang saya maksud, janji Mesias itu kepada Abraham kan, mulai dari Abraham, Torah itu kan. Jadi saya menggolongnya sama saja, zamannya Bapa, zamannya anak, zamannya Roh Kudus. Zaman ketika anak itu mulai dinubuatkan oleh para nabi, ya kan? Mulai dari Abraham. Nah itu ya, janji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, bukan Trinitas ya. Itu ada zaman. Dibaptis, kita semua dibaptis di dalam era 6 itu dibaptis dalam Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Ya kan dibaptis dalam 3 zaman itu, 3 kairos itu ya, dalam kuasa onoma ya, onomato fakta, onomato huio, onomato pneuma ya kan, hakia pneuma itu ya saudara ya. Nah kita balik lagi, kapankah masa aniaya itu datang? Ya kan? Kapankah masa aniaya itu datang? Masa aniaya itu kan datang setelah masa damai. Ya, ini kita ulangi lagi. 1 Tesalonika 5. Tentang zaman dan masa, tidak perlu kutulisan padamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini namanya pencuri, kamu nggak pernah tahu datangnya kapan, mau malam ini, mau malam besok. Karena nggak akan lebih dari tanggal 24 September, itu namanya kamu sudah tahu. Ya, aku tidak tahu datangnya kapan, yang jelas tidak akan lebih dari 24 September 2025. Berarti kamu sudah tahu itu namanya. Tadi kalau sudah lewat 24, kamu nggak usah mikirin lagi, nggak datang berarti kan. Gitu kan. Nah itulah yang banyak orang tidak konsisten di dalam berteologi. Banyak orang tidak konsisten. Ya termasuk Pak Yongki ini kan
dia khotbah tapi dia nggak yakin dengan apa yang diajarkan, makanya nggak dijual. Nah itu buat apa dia khotbah? Ya biar dapat uang. Ya, apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak malam atau anak kegelapan. Baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, nah, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini ada lagi. Orang cerita rapture itu buat meden-medenin. Bukannya buat mengencourage, bukannya buat mengconfirm supaya hatimu mantap, tapi malah buat nakut-nakutin. Ya kan repot kan? Jadi kamu kerjanya nakut-nakutin orang, para pendeta ini, dengan teologi rapture. Nah itulah yang akhirnya kalau kamu bertobat gara-gara ditakut-takutin ini, maka pertobatanmu itu pertobatan karena ditakut-takuti. Harusnya jangan. Pertobatan itu harus karena kesadaran. Karena kamu membutuhkan. Bukan karena kamu takut rapture. Ya nanti suatu ketika kamu tahu ternyata nggak ada rapture, maka kamu ya bikin jahat lagi. Jadi pertobatan itu harus karena kasih karunia. Harus karena pemberitaan, oh Yesus mengasihimu. Ya. Nah, maka harus ada semua damai aman. Tenang, ada masa tenang dulu. Ya. Kemudian ketika semua damai aman ditimpa kebinasaan. Sama seperti wanita hamil yang ditimpa rasa sakit bersalin. Ya. Sakit, rasa sakit bersalin. Ya. Makanya tadi di Markus 13 kita balik. Lihat. Guru lihatlah betapa kokohnya batu ini. Kau lihat gedung-gedung hebat ini, bangunan-bangunan ini, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Ini tos hamparan batu, akan dihamparkan ya. Nah, ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, Petrus, Yakobus, Yohanes, anak Andreas bertanya, katakanlah pada kami bila mana itu terjadi, apa tandanya? Ya, waspadalah akan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, apabila kamu mendengar seru perang, kabar perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia itu belum kesudahannya kemarin itu. Jadi ketika orang perang itu, zaman itu, waktu begitu perang, wah Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Belum. Itu kamu mendengar deru perang dimanapun, perang salib, perang ini, perang itu, enggak, Tuhan belum mau datang. Kamu baru mendengar deru perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan, akan tetapi terjadi gempa bumi, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan, baru permulaan. Nah kata permulaan penderitaan zaman baru ini dulu saya terkecoh ya, ternyata itu enggak ada ya. Ayat yang ke-8 itu coba kita buka ya. Entah dari mana dia dapat di ayat ke-8. Ya, these are but the beginning of birth pains. Itu baru pertama ya, pertama kalau orang mau sakit melahirkan. There will be earthquakes tadi 1 Tesalonika 5 ayat 3 seperti wanita yang mau melahirkan, mau bersalin. Ini tadi ya bangsa-bangsa berseru tiba-tiba ada gempa bumi. Oh itu baru orang mau merasakan sakit bersalin, sama-sama sakit bersalin. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 3 dengan Markus 13 ayat yang ke-8. Lihat dulu ya. Kita balik lagi sedikit ya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Lah kamu sudah belum memberitakan Injil. Ya kan?
Sudah Pak, itu kan kita punya pesawat jet pribadi. Jadi ya kita memberitakannya di mana? Dari gereja ke gereja, itu namanya bukan memberitakan Injil. Kamu lagi jadi selebritis. Dari gereja ke gereja. Kamu jangan pikir kamu memberitakan Injil itu kamu kepada orang yang tidak bergereja. Kepada orang yang belum percaya. Itu namanya Injil diberitakan. Sama seperti kita di Den Haag, ya. Kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Ya. Ya, kita ya kepada orang yang belum percaya. Mana tadi? Gambarnya mana tadi? Nah, ini ya. Ini adalah orang-orang yang belum percaya. Kita beritakan Injil, kabar baik, makan enak. Ya, kita masak untuk para homeless yang ada di Den Haag. Ya, saya bilang ya 80%, 70-80% jemaat kami adalah jemaat yang berasal dari jalanan. Ya 20% karena kalau baru 50 kan 20%-nya kan cuman 10, ya kan? Saya, istri saya, anak saya 2, 4, Marcel, Junita, Andre, 7, tambah Mary, ya kan beberapa orang yang membantu lah orang Indonesia. Itu 10, ya. Yang sisanya adalah orang-orang yang belum bergereja yang bergabung bersama dengan kami. Ya, orang-orang homeless, orang-orang yang bekas kriminal seperti Edsel, seperti Peter. Ya, kriminal, mereka masih kriminal juga, kadang-kadang masih mencuri juga. Cuman kita tidak sebut mencuri. Kita bilang karena mereka memang butuh, ya kan? Mereka biasa hidup dan minim, ya kan? Kan orang-orang ini kan, ya kita fotonya harus dari belakang ya, nggak boleh dari depan ya. Orang kita kasih makan nih, ya 100 sampai 120 orang tiap minggu. Kita memberitakan Injil, dan Injil ini harus diberitakan dulu. Ya, kamu sudah memberitakan Injil belum? Ya kan? Apakah Anda sudah memberitakan Injil? Itu kan pertanyaan yang mudah. Kalau Anda pergi dari satu gereja ke gereja yang lain, Anda bukan memberitakan Injil. Ya. Loh, Anda itu cuma mindahin orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Itu terjadi dengan semua gereja di Indonesia, dengan termasuk yang ada di Belanda. Cuman mindahin orang. Kalau kita memang nyuruh langsung ke lapang. Sebuah gereja mana yang tiap ini kita penginjilan di jalan, terus kita kasih makan begini, aktif ya, agresif sekali kita. Makanya kita sekarang ya jemaat kita juga berasal dari jalanan, yang kita terus doakan, kita rawat. Itu ya. Injil itu harus diberitakan dulu, enak aja lu, ya kan? Injil itu harus diberitakan terlebih dahulu. Ya, lihat. Jika kamu digiring dan diserahkan, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir, akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Lah kamu punya Roh Kudus buat apa? Buat kira baraba, Pak. Kira baraba. Kalau Roh Kudus gunanya buat kira baraba, ya itu ustadz Islam itu sudah bisa ngeraba santriwatinya. Bahasa, ya kan? Kalau cuma buat kuraba-raba itu buat apa kamu Roh Kudus itu? Roh Kudus itu akan ambil alih, menunjukkan ketika kamu lagi dianiaya, ketika kamu diinvestigasi, ketika kamu akan digiring, diserahkan. Roh Kudus itu nanti akan menjawab. Tiba-tiba kamu bisa diberi hikmat untuk menjawab. Ya. Kalau Charlie Kirk, ya itu belum dianiaya, ditembak mati, ya kan? Tetapi kan dia belum dianiaya disuruh jawab, kan belum dianiaya, ya kan? Tapi langsung tembak mati. Lihat ya. Charlie Kirk itu kasihan saudara ya. Charlie Kirk itu saya percaya dia mati martir, ya. Dia matinya martir.
Saya percaya sekali bahwa Charlie Kirk itu matinya martir. Karena dia mati saat mengatakan kebenaran. Dan dia tidak menutupinya dengan berani. Ya. Nah, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Waduh, harus ada yang lewat ini. Tadi ya, seorang saudara akan menyerahkan saudara dibunuh. Makanya ada dua orang di ladang, satu diambil. Kenapa? Yang satu ditinggal. Kenapa nggak dua-duanya diambil? Karena yang satunya mengkhianati temannya. Ada orang di petiduran, ada orang di satu diangkat, bukan satu diangkat ya. Satu diambil. Bukan satu diangkat, satu diambil. Taken. Ya, anak-anak memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Serem sekali ya. Apa ini ayat 12 kita buka ya. Brother will hand over brother to the death, and father his child. Children will rise against parents and have them put to death. Ya, anak-anak akan memberontak dan akan membunuh orang tuanya sendiri. Itulah sebabnya saya bolak-balik bilang, di masa antikristus itu, kamu dikhianati, kamu nggak bisa ngelawan. Karena yang jadi tentaranya, yang jadi polisinya, ya yang lawan kamu itu anaknya kamu sendiri. Orang tuanya kamu sendiri, saudaranya kamu sendiri, gimana mau ngelawan? Lawan mau saudara kurang ajar Pak ya, itu kan kamu. Kalau saya emang nggak tega ya. Saya berharap kalau saya ngelawan, kalau saudara saya bunuh kakak saya, jadi antikus tak bunuh, kan kasihan. Ya saya udah saya mati aja deh, saya bunuh kamu. Kalau saya kan mati masuk surga. Itu saudara, itulah pertimbangannya. Makanya kamu nggak bisa ngelawan, ya. Kalau sekarang kita orang Cina, kalian waktu di Indonesia di persekusi, kalian bisa lawan. Tapi di masa antikris, yang menyerahkan kamu tuh istrimu sendiri, suamimu sendiri, ya orang tuamu sendiri, anakmu sendiri, saudaramu sendiri yang menyerahkan loh. Kamu akan dibenci setiap orang karena nama Tuhan Yesus. Kalau orang Islam itu dibenci apa karena Muhammad? Bukan. Orang Islam dibenci karena kelakuannya badek, jahat sekali. Kejam sekali orang Islam itu, kurang ajar sekali. Yang muncak, bukan dibenci karena Muhammad, tetapi kamu kan dibenci karena Kristus. Udah mulai banyak ya kalau kita penginjilan, yang ganggu itu orang leftis, ya. Yang mengganggu itu tuh orang-orang leftis, orang-orang kulit putih juga loh. Ya kalau kita penginjilan ya, yang mocking kita itu orang-orang leftis, ya. Nah, terus apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ini kan cerita ya, begitu zamannya Caligula, udah saya cerita bolak-balik ya. Begitu Caligula dia naruh patung kepalanya di bait suci, semua orang sudah tahu tuh, ya akan terjadi penganiaya, ya kan, pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, berarti kan dia sudah melakukan agresi kan. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan pada masa itu, ya sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi itu. Anda mengalami siksaan dulu, jangan ngimpi rapture dulu. Pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang yang tidak ada lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, akan dipersingkat ya. Nah, tidak ada yang selamat. Kenapa pada murtad, nggak tahan? Kamu kan pada nggak nyangka bakal ada rapture kan? Kamu kan maunya rapture kan? Nggak menyangka bahwa tidak ada rapture. Pada waktu jika orang berkata, lihat Mesias sini, lihat Mesias di sana. Ya, nah, itu tadi ya, Mesias yang di padang gurun, itu maksudnya ya, yang dipilih dalam padang gurun. Nah, terus kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, tadi Yahel ben Sakar, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Maka pada waktu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi. Lah. Baru rapture tuh. Ada siksaan dulu. Ingat-ingat saudara ya, hati-hati ya. Ada pendeta-pendeta yang bilang, ku pergi kalau kesusahan datang, ku pergi. Orang saleh naik semua. Kalau kesusahan datang, ku pergi. Ada kesusahan datang, kita pergi. Padahal ayatnya bilang, kita dianiaya dulu, baru anak manusia datang menjemput umat pilihannya. Ya kan? Wah, bingung dah. Aduh, saya mau ngomong apa nih? Itu faktanya itu, ya. Jadi bagaimana dong? Ya kamu kudu siap-siap. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena aniaya itu begitu berat dan Tuhan tidak datang-datang. Aniaya itu begitu berat ketika kamu jadi percaya, makin ke sini, tolong lihat kamu di Amerika sana ya, orang ya ketika kamu ngaku Kristen, dia malah menghina kamu. Bahkan kamu jadi mocking sama dia bisa-bisa ya gara-gara kamu Kristen. Kalau di Eropa masih belum berani ya. Di Amerika sudah berani loh. Ya. Nah, itu contoh ya kan. Jadi, persiapkan dirimu untuk masa-masa aniaya. Sebab kalau masa aniaya datang dan kamu sudah siap untuk kamu bahwa ada nanti masa aniaya dan kita semua akan mengalami, maka kamu sudah siap dari sekarang. Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan lari, olahraga yang benar, sehat, makan makanan yang sehat, sehingga kamu nggak mudah lelah. Ya, celakanya kan ibu hamil dan menyusui tadi yang lagi rempong. Orang-orang yang lagi rempong itu celaka sekali. Ya, lihat ya. Oh, sesungguhnya, sebentar ya. Nah, ini kan tentang pohon ara ya. Sesudah pada masa itu, sesudah siksaan, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ya, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia dalam awan-awan dengan segala kuasanya kemuliaan. Ia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang pilihannya, ya dan seterusnya. Hati-hati berjaga-jagalah. Nah, ini kita harus apa? Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya, ya. Karena seperti seseorang yang meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, memerintahkan penunggu-penunggu supaya berjaga. Karena itu berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, tengah malam, atau larut buta, atau pagi-pagi buta. Amin. Simpel sekali jaga-jaganya. Kamu nggak tahu kapan. Tapi bagaimana caranya kamu selalu standby. Ya, ya sama seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh tidak pernah sedia minyak. Bagaimana kita menyediakan minyak urapan di press, kumpulin minyak di press, ya bahkan suruh beli dengan uangmu, dibeli. Mengapa kita harus beli? Karena untuk diakoni itu butuh uang, harus beli, ya kan? Hartamu, ya berikanlah hartamu sebagai sedekah, maka akan menguduskan sisa hidup yang lain, ya kan? Satu tadi kamu harus memberitakan Injil. Kedua, ya kamu harus bersedekah. Itu persiapan yang paling mutlak, memberitakan Injil dan bersedekah. Dan kamu ingat-ingat siapa yang belum kamu ampuni hidupnya kalau Yesus datang malam ini. Oke. Nah, kemudian ketika kamu sudah bersiap-siap, tiba-tiba ada orang yang gagal dalam misinya. Ya kan? Kita siap-siap nih kelompoknya kita, tiba-tiba ada orang yang jatuh, bagaimana orang yang jatuh ini? Orang yang jatuh ini tetap kita temani, kita bangunkan. Ayo bangun, jangan putus asa. Diingatkan, dihiburkan bahwa Tuhan akan datang. Udah 2000 tahun Tuhan akan datang kok. Diingatkan, lihat tanda-tandanya. Lihat banyak orang-orang yang dipercaya, dan orang-orang ini bukan orang-orang bodoh loh. Tuhan kasih peringatan-peringatan, ya. Nah, jadi satu memberitakan Injil, dua disuruh berdiakonia, ketiga karaktermu. Ketika kamu digencat,
ya, apa karaktermu yang keluar? Ngamuk, ya, kamu balas dendam, apa karakter yang keluar ketika kamu digencet sedemikian rupa? Nah, buah roh itu penting. Itu buah, kamu harus jujur dengan dirimu sendiri ya. Buah roh itu menunjukkan kamu berbuah. Ya, namanya buah roh menunjukkan kamu berbuah. Artinya roh kudus di dalam hidupmu itu berbuah. Nah, kalau kamu tidak punya buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, ya, sabaran, penguasaan diri. Kalau kamu tidak punya kesetiaan ya, kamu tidak punya buah itu, berarti kan Roh Kudus tidak berbuah. Roh Kudus di dalam kamu nggak berbuah. Kalau nggak berbuah, ya pasti buahnya nanti kedagingan. Kalau kamu tidak punya kasih, maka buahmu kedagingan. Kalau kamu tidak punya buah roh, pasti buahmu kedagingan, nggak mungkin yang lainnya. Itu tandanya begitu, berarti kamu bahaya itu. Ya, kalau kamu tidak berbuah, tidak berbuah roh, maka buahmu pasti daging. Ya, pembunuhan, percideraan, pertengkaran, perzinahan, perselingkuhan, ya kan, kenajisan itu kan buah dari daging. Ya kan, hawa nafsu, percideraan. Jadi satu, kamu harus marturia, bersaksi, memberitakan Injil. Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan, Markus 13 ayat 10, barulah tiba kesudahannya. Yang kedua, kamu harus selalu berdiakonia. Yang ketiga, ada roh yang berbuah. Karena minyak cadangan itulah roh yang berbuah. Ya kan? Dalam diakoniamu. Nah, kamu siap nggak dengan itu? Tiap pagi di imun pagi diajarin. Sebentar, saya kenakan ngomong. Oke, udah ya, dari jam 11 ya. Tiap hari kenakan diajarin, tapi kamu lupa bahwa kamu ya harus menghadap kepada tahta pengadilan. Kalau kamu menghadap tahta pengadilan, kamu siap nggak, saudara? Menghadapi tahta pengadilan itu siap apa enggak? Nggak siap. Banyak dari kita nggak siap, sejujurnya. Anda pengennya kan diampuni kan. Tapi untuk bisa diampuni, kamu harus percaya. Untuk percaya, kamu harus beriman. Ya kan? Nah, banyak orang yang meninggalkan dasar-dasar imannya itu. Intinya dia nggak mau berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, oke. Maka itu berjaga-jaga. Berjaga-jaganya gimana? Ya kamu setia di dalam penginjilan, kamu setia dalam diakonia. Ya, kamu tetap setia di dalam berbuah rohmu, karaktermu. Ya, supaya kalau Tuhanmu datang, jangan kamu didapati lagi tidur. Ya kan, kamu punya uang nganggur, ya Tuhan, kalau kan begini ya, uangmu kenapa dianggurin? Ayo berikan makanan untuk orang-orang miskin. Ya, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ya, tidak tahu Yesus datang kapan, berjaga-jaga. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.